Haikal membulatkan matanya memandangi Giselle yang tengah berdiri tepat di depan kamarnya dengan memakai lengan pemberian dari Oma Rosa. Haikal tidak bisa berkedip, tidak ingin melewatkan pemandangan indah dari bidadari satu ini yang mampu membuat jantungnya berdebar dan tergila-gila. Giselle nampak gugup ditatap seperti itu. Boleh aku tidur di sini? Tanya Giselle dengan malu-malu. Haikal hanya terpaku. Dia masih tidak percaya bahwa Giselle akan meminta tidur dengannya, apalagi memakai pakaian yang sangat terlihat jelas lakukan tubuhnya. Membuat hasrat kelelakiannya bergetar. Maksud aku buat malam ini aja. Aku takut anak kita merindukan papanya. Aku tidak tahu cara mengatasinya nanti. Giselle mengatakan itu dengan terbata-bata. Tubuhnya terasa panas dingin, menggigit bibir bawahnya. Haikal memperlihatkan sorot mata tajam, tidak mengatakan apa-apa, membuat Giselle semakin gugup. Perlahan dia mendekatkan jaraknya pada Giselle sampai kedua netra itu bertemu. Dia melingkari pinggang Giselle merapatkan kedua tubuh mereka. Giselle memegang erat lengannya, hatinya sungguh berdebar-debar. Ditatap seperti itu oleh Haikal, dia menelan Shalipah dengan susah payah. Bahkan saat Haikal mencondongkan wajahnya membuat wajah mereka sangat merasa dekat. Apa itu artinya? Malam ini aku boleh menyentuh kamu? Giselle dengan malu-malu menganggukkan kepala. Haikal tersenyum tipis dan tanpa menunggu lama menyatukan kedua bibir mereka. Haikal menciumnya sangat rakus dengan nafas yang terus berderu, dirajai dengan nafsu. Menekan tengkuk Giselle, memperdalam ciumannya. Giselle tidak bisa mengimbangi ciuman Haikal yang sangat brutal, sampai dia hampir kehabisan nafas. Haikal menyadari Giselle tengah mengandung anaknya. Dia tidak boleh kehabisan nafas. Haikal memberikan kesempatan pada Giselle untuk mengambil nafas dan mencium bibirnya kembali. Tangan Giselle kini berpindah mengelungkan tangannya pada leher Haikal. Perlahan ciuman itu terasa begitu lembut, namun sangat menggairahkan. Giselle membalas setiap tautan bibir Haikal, saling menautkan bibir mereka dengan begitu menggebu-gebu dalam dada. Bukannya membawa Giselle ke kamar, tapi Haikal malah membawa Giselle berjalan menuju sofa di ruangan tengah. Kedua bibir mereka tiada henti saling memakut. Dia membiarkan Giselle duduk di kursi sofa sana. Haikal dengan membungkukkan badannya masih mencium Giselle, menyapu bibirnya dengan sangat liar, sementara kedua tangannya memegang kedua lengan kursi sebagai tumpuan. Tiba-tiba Haikal melepaskan aktivitas mereka, membuat Giselle kebingungan memandangi Haikal. Kamu harus minum dulu, karena malam ini aku akan membuat kamu tidak berdaya. Giselle hanya membulatkan matanya mendengarkan ucapan Haikal, membuatnya tidak berdaya. Giselle merinding memikirkannya, sampai dia meneguk Shalipah membayangkannya. Haikal memberikan air minum dingin untuk Giselle, karena dia tidak ingin Giselle terkuras tenaga nanti. Membayangkan dia harus beberapa hari, bahkan bisa sampai 1 minggu, Haikal tidak akan bertemu Giselle, membuatnya sangat tersiksa. Karena itu dia harus menyalurkan segala hasratnya malam ini. Giselle menerimanya dengan malu-malu, tapi dia harus meminumnya. Bagaimana kalau nanti ucapan Haikal benar bahwa dia akan dibuat tidak berdaya oleh Haikal? Giselle meminum minumannya pemberian Haikal dengan pelan sampai 1 botol kecil itu habis, karena takut Haikal menerkamnya sampai habis. Dia tidak boleh langsung kelelahan. Haikal merasa dia adalah pria yang sangat bahagia saat ini. Seakan dunia ini hanya milik mereka berdua, yang lain yang ngontrak. Dia mencium Giselle kembali memeluk tubuhnya dengan erat. Rasanya Giselle benar-benar menjadi miliknya seutuhnya. Rasanya dia tidak rela dia harus pergi ke kota Aceh hari ini. Dia ingin terus bersama sang istri setiap hari, setiap waktu. Tapi yang namanya tuntutan dunia kerja, dia tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya begitu saja, hanya gara-gara dia seorang CEO. Aku ingin memandikan kamu, boleh kan? Entah mengapa Giselle berubah menjadi istri yang penurut. Dia menganggukkan kepala, membiarkan Haikal menyabuni badannya, menyentuh seluruh badannya dengan sabun cair yang busanya melimpah, lalu membersihkan tubuh itu. Dia baru menyadari
Tubuh Gisel banyak sekali tanda merah bekas jepangannya. Bahkan Haikal memakaikan backdrop kepada badan Gisel. Dia menggendong tubuh itu gaya bridal style, membawanya ke dalam kamar. Gisel benar-benar diperlakukan seorang ratu oleh sang suami. Haikal mengeringkan rambut Gisel dengan hair dryer sambil memberikan beberapa kecupan pada pipinya, keningnya, dan bibirnya. Gisel sama sekali tidak menolak, malah dia menikmati apa yang dilakukan Haikal kepadanya. Haikal menaruh hair dryer di atas nakas. Dia memegang wajah Gisel, menatapnya dengan tatapan yang begitu dalam dan penuh harap. Aku mencintai kamu, Gisel Carissa Adelardo. Dek. Perkataan itu membuat hati Gisel bergetar. Aku jatuh cinta kepada pandangan pertama kepadamu. Aku mengejar kamu dan ingin menikahi kamu, bukan hanya karena ingin bertanggung jawab saja, tapi karena aku benar-benar sangat mencintai kamu. Aku ingin hidup selamanya bersama kamu dan anak kita nanti. Haikal mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Sungguh, hanya Gisel yang ada di dalam hatinya. Gisel saat ini belum tahu pasti perasaannya kepada Haikal seperti apa. Aku... Gisel tidak meneruskan perkataannya karena mendengar ponsel Haikal berdering. Haikal segera mengangkat panggilan telepon itu begitu tahu siapa yang menelponnya. Ada apa, Ma? Tanya Haikal. Tumben mamanya menelpon pagi-pagi sekali. Bukannya kamu mau berangkat ke kota Aceh hari ini? Mama ingin Gisel dan kamu sarapan di sini. Ini Mama mau masak bareng Bi Tita, jawab Karin di seberang sana. Ya udah, Haikal juga kangen masakan di rumah, apalagi masakan Mama. Semenjak menikah, Haikal memang belum menginjakkan kakinya ke rumah karena dia ingin menghargai perasaan Rafael. Namun dia tidak bisa menghindar terus dari kakaknya. Baiklah, Mama tunggu ya. Klik. Karin menutup teleponnya. Karin merasa tidak ada salahnya Gisel datang ke rumah karena Rafael sudah move on dari Gisel. Dia sekarang ini pacaran dengan Luna. Itulah yang ada di dalam pikirannya. Begitu sekitar jam 6.30 pagi, Haikal dan Gisel telah sampai ke kediaman Bara. Mereka disambut hangat oleh beberapa ART yang sedang beraktivitas di halaman depan. Gisel sengaja menutup lehernya dengan syal agar tidak ada yang melihat mahakarya Haikal. Pagi Tuan Haikal, Nona Gisel, sapa mereka. Pagi juga Bi, Haikal menjawab sapaan mereka. Dia terus menggenggam tangan Gisel. Setelah memasuki rumah yang megah itu, mereka bertemu Bara dan Rafael yang sedang mengobrol di ruangan tengah. Gisel melepaskan tangan Haikal karena merasa tidak enak jika harus terus berpegangan tangan di depan mertua dan mantan kekasihnya yang kini menjadi kakak ipar. Sampai tidak sengaja kedua pasang mata itu saling bertemu. Gisel mengalihkan pandangannya, sementara Rafael masih terus menatapnya. Hai Haikal, Gisel, sapa Bara pada anak dan menantunya yang mencium tangannya secara bergantian. Bagaimana kabar Papa? Tanya Gisel dengan ramah kepada mertuanya itu setelah duduk di kursi sofa di samping Haikal. Baik, bagaimana kandungan kamu sekarang? Apa sering mual? Tanya Bara lagi. Haikal membiarkan Gisel dan papanya mengobrol. Sementara dia tidak sengaja memperhatikan Rafael yang tidak bisa lepas pandangannya dari istrinya. Dia tidak bisa marah. Dia tahu Rafael tidak akan mudah melupakan Gisel begitu saja. Enggak Pak, sekarang udah jarang mual, jawab Gisel. Haikal mulai angkat bicara. Mama di mana? Mama lagi di dapur. Katanya ingin belajar masak sama Bi Tita. Dia ingin masak buat menantunya. Gisel merasa tersanjung mendengar ucapan bapak mertuanya itu. Bara beranjak dari duduknya. Sebentar ya Kal, ada yang ingin Papa tunjukkan sama kamu? Iya Pak. Haikal menganggukkan kepala. Bara pun pergi melangkah ke ruangan kerjanya. Kini di ruangan tengah itu tinggal hanya ada mereka bertiga, yaitu Haikal, Gisel, dan Rafael. Sampai ketiganya nampak begitu canggung. Kalau gitu aku ikut masak saja sama Mama. Aku bisa kok sedikit-sedikit. Gisel merasa lebih baik dia pergi ke dapur saja. Rasanya sangat tidak nyaman di situasi seperti ini. Haikal mengerutkan dahinya. Kamu bisa masak? Padahal selama ini Gisel belum pernah memasak untuknya. Masakan Gisel sangat enak. Dia emang jarang masak, padahal masakannya begitu lezat. Aku sering memakan masakannya waktu di Singapura. Malah Rafael yang menjawab pertanyaan Haikal. Gisel merasa tidak enak hati ketika Rafael membahas masa lalu mereka. Tentu saja hati Haikal merasa sakit mendengarnya, tapi dia berusaha untuk bersikap biasa saja.
Lalu Bara datang kembali, dia membawa beberapa brosur perumahan mewah. Dia ingin Haikal dan istrinya tinggal di salah satu perumahan mewah itu. Nah, Papa ingin memperlihatkan ini sama kamu. Bara duduk kembali dan memberikan brosur itu ke Haikal. Yaudah, kalau gitu Gisel pergi ke dapur dulu ya, Pak. Gisel berpamitan kepada Bara. Bara menganggukkan kepala. Oh yaudah, kebetulan Mama Karin mau memasak udang asam manis, makanan kesukaan Haikal. Gisel membulatkan mata saat mendengar kata udang. Gisel alergi udang, Pak. Malah Rafael yang menimpali ucapan papanya. Haikal hanya diam. Dia merasa seakan menjadi suami yang tidak berguna. Dia tidak tahu Gisel bisa masak, bahkan Gisel sama sekali tidak ingin memasak untuknya. Terlebih lagi, Gisel tidak pernah bilang tentang dia yang alergi udang, karena antara dia dan Gisel tidak pernah membahas pribadi. Padahal selama ini dia sudah berusaha untuk menjadi suami yang baik untuk Gisel. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Masih banyak kok makanan lainnya yang sedang dimasak Mama Karin. Bara kembali memperhatikan brosur perumahan itu. Ya Pak. Setelah berkata begitu, Gisel pun pergi dari sana, menuju dapur yang jaraknya lumayan jauh karena rumah itu begitu sangat luas. Nah, Papa suka sekali rumah yang ini. Bara menunjukkan salah satu rumah di sana. Sementara Rafael berpamitan untuk pergi dari sana. Aku mau ke kamar dulu, Pak. Pamitnya. Oh iya, Raf. Setelah mendapatkan persetujuan sang papa, akhirnya Rafael pun pergi. Maaf, Pak. Bukannya Haikal menolak. Haikal juga sudah berencana membeli rumah. Malah Haikal sudah memantaunya sendiri. Rencananya setelah anak kami lahir, baru kami pindah dari apartemen. Haikal ingin memberikan kejutan pada Gisel juga. Haikal menambahkan perkataannya di dalam hati. Apa aku egois jika berharap tidak ada perpisahan pada pernikahan kami? Ya udah, kalau mau kamu begitu. Bara mengerti dengan keputusan Haikal. Di dapur, Gisel sedang membantu mertuanya memasak karena tinggal sedikit lagi masak makanannya. Makanya mereka tidak memerlukan ART lagi untuk membantu mereka. Karin dan Gisel memang sudah akrab. Mereka membicarakan apa saja yang membuat mereka nyambung, termasuk hubungan Rafael dan Luna. Jadi Luna dan Kak Rafael pacaran? Gisel tidak mengerti mengapa Luna tidak bercerita kepadanya waktu itu. Iya, Karin menjawabnya sambil mengaduk-adukkan masakannya di dalam wajan. Apa kamu sering mual atau pusing, sayang? Enggak, Mah. Awalnya iya, tapi sekarang udah jarang terasa. Gisel memegang dadanya, sepertinya ada yang salah dengan hatinya. Dia sama sekali tidak merasa cemburu atau sakit hati saat mendengar kabar tentang Luna dan Rafael. Bukankah dia merasa masih mencintai Rafael? Tapi hatinya biasa saja mendengar kabar itu. Apa mungkin ini adalah pengaruh janinnya, jadi dia tidak merasa sensitif pada perasaannya?